Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummah binahdhatil ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabil asfiya amma ba'd. Saudaraku sekalian dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Arba'ina Hadisan Tata'allaku Bimabadi'i Jam'iyah Nahdlatul Ulama karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang insyaallah pada sore kali ini kita akan mengkaji hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamul Awsat. La tabku 'ala dini idza wallaitumuhu ahluhu walakin ibku 'alaihi idza wallaitumuhu ghairu ahlihi. Janganlah kalian menangisi urusan agama kalian jika ditangani oleh ahlinya, tapi menangislah kalian jika agama ditangani oleh orang yang bukan ahlinya. Hadis ini mengajarkan banyak hal. Di antaranya adalah yang pertama, urusan agama harus ditangani oleh ahli agama. Siapa ahli agama itu? Yaitu orang-orang yang pernah belajar agama mendalam kepada para ulama, kepada para kiai. Mereka adalah santri, baik itu santri mukim atau santri kalong, yang mereka ditempa dengan berbagai ilmu agama oleh para kiai. Di antara tanda yang paling minim orang dikatakan paham agama itu adalah mampu membaca kitab kuning karya ulama salaf, faham dan mampu untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengamalkan isi dari kitab tersebut. Oleh karena itu, saya sering mendapatkan cerita dari beberapa kiai seperti Allahumarham Simbah Kiai Maimun Zubair, Allahumarham Simbah Kiai Mas Lukmanul Hakim Dresemo dan lain-lainnya. Jadi pengurus NU itu pada zaman dahulu syaratnya sangat berat sekali. Kalau beliau-beliau menyatakan syaratnya abot banget. Wajib bisa dan faham kitab kuning. Syuriah ranting paling tidak faham kitab takrib. Syuriah MWC paling tidak faham Fathul Mu'in. Ketua Tanfidhiyah MWC faham Fathul Qorib Mujib. Syuriah PJNU paling tidak faham Fathul Wahab, I'anah, Ihya. Lah untuk saat-saat ini apakah syarat-syarat itu sulit? Kalau bagi saya akan saya jawab tentu saja tidak. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali pesantren-pesantren yang sudah menghasilkan santri-santri mumpuni. Mereka ini sangat-sangat bisa untuk diberdayakan. Cuma sayangnya saat ini masih saja ada beberapa masyarakat yang berpikir kerajaan. Lek ora anake kiai ora iso. Lek ora anake kiai ora iso. Perlu kita ketahui bersama, tidak semua anak kiai itu dipondokkan untuk saat ini. Tidak semua anak kiai itu pasti paham agama. Oleh karena itu, marilah kita berdayakan santri-santri alumni pesantren ini untuk memperkuat NU. Karena NU itu lahir dari santri dan santri itu lahir dari pesantren, bukan kampus. Santri itu lahirnya dari pesantren, bukan kampus. Sekali lagi saya camkan itu. Makanya kalau ada orang yang bertitel banyak, kemudian orang menyebutnya sebagai ustadz kiai, ceramahnya menggetarkan jiwa, tapi baca kitab ora iso, maka jenengan harus berhati-hati. Karena apa? Bisa jadi orang yang demikian ini disebut sebagai sohafi. Nopo sohafi niku? Sohafi itu adalah orang yang belajar agama secara otodidak. Ora belajar karo guru, ora belajar karo kiai,
tapi belajar dhewe. Tuku kitab terjemahan, dikaji-kaji dhewe, difaham-fahami dhewe, disimpulkan sendiri, kemudian disampaikan kepada orang banyak. Iki jenenge sohafi. Lah orang yang disebut dengan sohafi ini belum dikatakan sebagai ilmu. Apa yang disampaikan oleh sohafi itu belum bisa dikatakan sebagai bentuk ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu adalah belajar dari seorang guru, belajar dari seorang kiai. Lelek ngelmu ngaji itu belajar ngoratan karo kiai, belajar karepe dhewe, maka orang yang demikian ini disebut orang yang belum punya ngelmu. Lah orang yang menjadi sohafi ini adalah orang yang insya Allah akan banyak sekali mendapatkan fitnahan. Di antaranya fitnahan yang sudah ada di Arab itu ada salah seorang yang disebut sebagai ahli hadis. Ternyata setelah diteliti dia ini sohafi. Sehingga karya-karyanya antara satu kitabnya dengan kitab yang lainnya, ya kitabnya dia sendiri itu saling tanakut, saling bertabrakan. Di dalam kitab hadisnya menyatakan bahwa si A ini periwayat A ini siqot. Tapi ternyata di dalam kitabnya yang B dia menyatakan si A ini riwayatnya adalah orangnya tidak bisa dipercaya. Di dalam kitab yang lainnya lagi mengatakan berbeda lagi. Lah ini adalah orang yang sohafi. Orang yang sohafi itu belajar otodidak. Zaman sekarang ini juga ada ilmu baru namanya cocokologi. Bener. Cocokologi niku ngelmu gatuk. Istilah tiyang Jawa niku. Ya niku tiyang ngene iki telurane saking sohafi. Jadi teko sohafi enten maling isore jenenge cocokologi. Nah, ngene iku asale saking sohafi. Salah sijine ngelmu gatuk niku ten Quran niku enten kalimat kornun. Akhirnya digatuk-gatukno dadi corona. Lho ngene iki jenenge ngelmu cocokologi, ngelmu gatuk-gatukno. Lho padahal asline ngelmu kornun, bahasa kornun niku bukan corona. Lah iki jenenge cocokologi atau ngelmu gatuk. Lah padahal Kanjeng Nabi niku mboten ngangsali ngelmu gatuk niku. Kanjeng Nabi niku sampun nate dawuh, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asabahu faqad akhta'a. Sopo-sopo wong sing ngomong masalah Quran ambek pikirane dhewe masih bener tetep diarani salah. Iku Kanjeng Nabi dhewe sing sanjang. Apa maneh lek ngomong masalah Quran salah tambah luwih parah. Oleh karena itu marilah kita budayakan, marilah kita biasakan untuk selalu mengaji agar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Karena orang yang nggak mau ngaji, kemudian dia belajar sendiri, maka apa yang ia pahami itu belum bisa dikatakan sebagai ilmu. Oleh karena itu, mari kita budayakan, mari kita istiqomahkan untuk selalu ngaji. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa orang NU wajib patuh kepada kiainya. Kalau di tingkat rantingnya, syuriahnya, ranting. Bukan lainnya. Terkadang di masyarakat, roi syuriah ranting masih muda, diremehkan. Padahal ngalim beliaunya ini. Malah yang sesepuhnya, yang pemahaman ngajinya nggak seberapa, bahkan terkadang salah paham kitab, ya. Kadang-kadang maca kitab ora tape iso, memahami kitab ya kadang ya salah, malah dielu-elukan. Apa-apa sing diomongno iku dienut. Ini sing bahaya. Ini fenomena yang ada pada saat ini. Jadi kalau jenengan minta fatwa, tanyalah kepada roi syuriah ranting Anda, bukan kepada selain itu. Karena apa? Karena jika mereka tidak mampu untuk menjawab pertanyaan panjenengan, maka akan dijadikan PR dan dibahas pada tingkat atasannya, yaitu tingkat MWC. Di MWC itu nanti ketika tidak mampu akan dibasul masailkan, akan dicari di dalam kitab mana. Andaikan di MWC tidak mampu, akan dibawa ke atas lagi yang namanya BC. Di situ juga dibasul masailkan.
Dan yang membahas ini bukan satu kiai toh, tapi banyak sekali para kiai-kiai, para ahli kitab kuning. Jadi keputusan panjenengan itu bukan cuma dari kiai siji, tapi ini adalah menurut banyak para kiai dan sudah disebutkan banyak sekali referensi kitab-kitabnya. Nah, makanya kalau Anda punya permasalahan-permasalahan agama, tanyalah kepada Rois Syuriah panjenengan. Kalau jenengan berada di Ranting, ya sampean tanya kepada Rois Syuriah Ranting, bukan kepada sesepuh-sesepuh yang lainnya. Belum tentu sesepuh itu sengalim Rois Ranting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini mohon maaf andaikan banyak sekali sabkul lisan, ngapunten memang lek ngaji wayahe poso ngeten iki rodok setengah-setengah napa istilahnya ngoten keserimpet nggih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila di dalam saya menyampaikan ini ada kata-kata yang menyinggung panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.